antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak kami yang kami cintai, hari ini kita melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa, melaksanakan memperingati Isra wal Mi'raj. Walau kejadiannya malam hari, tapi acaranya tak pandang waktu dan tampang hari. Banyak orang bilang, ngapain buat Isra Mi'raj kalau siang hari? Perjalanannya kan malam hari. Ya betul, perjalanan Isra wal Mi'raj malam hari, tapi membuat acaranya siang hari tidak dipersoalkan dalam kajian hukum. Maka hari ini Pak, kalau kita jadi panitia, jangan bertengkar gara-gara itu. Udah banyak saya dapat masyarakat. Apa lagi Pak? Oh ini lagi. Oh. Udah banyak hari ini kita buat masyarakat, ngapain buat acara, apalagi corona, anggaran enggak ada, biaya mahal. Ini Muhammad Bapak Ibu, semakin banyak orang menghalangi perbuatan baik kita, semakin hilang ambisi kita membuat siar agama di kampung sendiri. Maka mudah-mudahan di kampung kita ini ramainya luar biasa. Anak-anak kami dengar ceramah baik-baik. Mudah-mudahan kalian besok Ustaz doakan yang hadir hari ini 20 tahun besok akan hadir menjadi orang bupati Deli Serdang. Amin. Ada yang jadi camat, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pegawai negeri, gubernur, menteri, pencuri. Amin kau amin. Pencuri pun amin kau bilang. Orang tua kami yang kami hormati, makanya kita buat acara ini Bapak Ibu, hanya tujuan bagaimana kita mendapat pelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya langsung aja Bapak Ibu, maklum Pak, saya dari Mabar Pak, saya pikir dekat acara ini. Mabar, rumah potong Mabar Hilir. Oh ya Allah Rabbi, luar biasa. Ternyata dari sini kemari lumayanlah, hampir mau masuk parit aku. Cipis sekali jalan itu. Mudah-mudahan ditolong Allah sampai di tempat ini. Ayo Ustaz, langsung aja. Allah awali peristiwa Isra wal Mi'raj dengan lafaz subhana. Dalam kitab Fathul Bayan fi Maqasidil Quran, kalimat subhana ta'ziman liqudratihi. Maknanya Allah menunjukkan keagungannya terhadap kuasanya. Maksudnya apa? Tak boleh kita sombong. Yang layak menunjukkan sombongnya terhadap manusia hanya Allah. Tak boleh sombong Pak. Apa ibu sombongkan? Ayo kita cek. Ya. Orang kaya sombong, siapa yang masuk neraka? Orang kaya sombong, hancur. Qarun. Pejabat sombong, Fir'aun. Siapa lagi? Orang pintar sombong, Haman. Orang jelek sombong, nak masuk. Orang cantik sombong, Ummul Jamil. Orang miskin sombong, Sa'labah. Semua orang-orang sombong Allah hancurkan. Maka Bapak Ibu, saya pesantren dulu. Ketika itu saya tamat pesantren sampai kuliah, datang guru saya, Dil, ya Ustaz, biar jangan sombong kau nak dalam hidup ni. Anggaplah dirimu kotoran yang hanya ditutup dengan pakaian. Semua tubuh kita ini kotoran. Kalau bahasa kampung kami, si tai-tai kau Dil. Allahu Akbar. Dibilang guru aku si tai-tai Pak. Udah sekolah aku sampai S2, masih dibilang guruku si tai-tai. Apalah salahku? Ternyata Bu, kata guru saya, ayo ya ahli tai, jawab ya. Semua tubuh kita ini tai. Di mana yang tak bertai badan kita ini? Kepala bertai namanya ketombe. Hidung bertai namanya upil. Ya, terus ahli tai, jawab. Apa lagi? Kuping bertai namanya apa? Kopo. Ada yang bilang tungki, ya kan? Ahli tahu dia, kopo, ya, kopo. Gigi bertai namanya jigong. Makan sesuatu semua jadi
makanya jangan sombong. Bapak Ibu ingat ceramahku ini Bu, kalau ada di kampung ini sombong, berarti dia si tai-tai. Tapi jangan ngomong dalam hati, tai-tai kawan. Ya, kalau ada orang pejabat sombong di kampung ini, pejabat. Ada orang kaya di kampung ini sombong, orang kaya. Kalau ada ustaz sombong, ustaz. Kau bilang. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila dirimu ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, batolor satu ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, batolor satu ribut. Tengok keriaknya itu, tengok ayam. Begitu bunyi ayam ni, terbangun awak tidur siang. Yang keluar telurnya cuma sebiji. Tapi mana yang kita contoh enggak sombong dia? Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Banyak telurnya, ditutupnya pakai pasir. Ayam bertelur satu, ribut sekampung. Begitulah kita Pak. Ada juga orang di sini udah nggak pernah nyumbang, nggak pernah datang, mohon maaf, ngasih duit nggak ada apa-apa, tapi tukang protes, membuat orang ini sombong dengan miskinmu. Ngapain buat acara? Udah nyumbang pun enggak, membantu pun tidak, panitia pun tidak, gitu datang marah-marah. Kok kayak gini acaranya, kuenya pun cuma 2, udah enggak nyumbang minta 2 bungkus pula kue. Apa enggak gondok panitia? Jangan sombong. Nah, jadi kalau ada orang sombong si tai. Nah, orang tua kami yang kami hormati, itulah pertama. Penyebab kedua terjadinya Isra wal Mi'raj Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu cobaan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Meninggalnya orang yang paling dia cintai, namanya paman kandungnya bernama siapa? Ayo. Siapa nama paman kandung Nabi Muhammad? Siapa? Siapa nama paman kandung Nabi Muhammad? Oh, gara-gara corona makin pau matilah aku, ya Allah. Ada pula yang pandai, Tolib. Memang Tolibnya betul, pangkalnya apa? Kebodoh-bodohi pula aku, Tolib. Ayo, siapa? Abu Talib. Dengar. Abu Talib meninggal dunia. Berapa usianya? 80 tahun. 3 hari kemudian meninggal istri Nabi Muhammad, Khadijah. Berapa usianya? 65 tahun. Berapa lama Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Timbul pertanyaan, kalau 65 tahun Nabi Khadijah meninggal dunia, kalau pernikahannya 25 tahun, usia berapakah Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj? Jarang kita tahu ini Pak. Usia Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj maka di usia 55 tahun. Maka orang tua kami yang kami hormati, jujur Pak, Bapak jujur dulu Pak. Kira-kira Bapak nangis enggak kalau istri Bapak meninggal Pak? Enggak ada yang menjawab. Ya Allah Rabbi. Kira-kira nangis Pak. Istri Bapak meninggal kira-kira nangis apa enggak Pak? Allah, tandai laki ibu, parah kali ya Allah Rabbi. Jawab napa lah Pak, biar senang ibu-ibu nih. Aduh, nggak ada hati Bapak nih Bu. Kok 3 kali orang nih Bu ya? Ya Allah. Dengar ini Bu. Mohon maaf Pak tukang kamera, nenek aja lah kerja orang Bapak ini.
Dah, Bapak Ibu, ada 4 alasannya Nabi Muhammad tetap mencintai Khadijah walaupun dia telah meninggal dunia. Cemburu Aisyah. Asalkan Rasulullah cerita, kau contoh Khadijah, kau contoh Khadijah. Aisyah marah, ya Rasulullah, Allah sudah mengganti wanita adalah aku sebagai istrimu. Kenapa udah ada aku di sampingmu, Khadijah yang kau puji-puji? Allah, apa kata Nabi Muhammad? Wa ma abadaliyallahu azza wa jalla khairan minha. Pertama, wahai Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah dalam hatiku selamanya. Maka dengar ini Pak, Nabi tak pernah poligami sebelum meninggal Khadijah. Jadi kalau bapak Muhammad mau menjalankan sunnah Nabi, contoh Nabi, ini terbalik. Belum lagi nikah wak perempuan, belum lagi mati wak perempuan, udah nikah lagi wak laki-laki. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu, Nabi tak pernah poligami sebelum meninggal Khadijah. Kenapa Pak? Karena kita berjuang bersama berdua. Karena banyak laki-laki ini Bu, ketika berjuang bersama dia setia, ketika udah jadi kaya, buka cabang di mana-mana. Betul? Mau anaknya menjawab, majak. Semangat kali kau. Kan? Oh, ini realita nih Pak. Nabi Muhammad ini apa jawabannya nih? Wasaddaqatni, dia membenarkanku. Idz qafaradiyan nas, sementara orang kafir mendustakan dakwahku. Yang ketiga, wawasatni bimaliha idz harami. Apa kata Rasulullah? Orang tak mau ngasih hartanya untuk dakwahku. Khadijah, Aisyah habis hartanya untukku. Luar biasa. Wajarlah Nabi Muhammad sedih meninggal Khadijah. Kenapa bapak ni enggak sedih kalau ninggal ibu? Kenapa? Timbul pertanyaan. Karena menghabisi harta suaminya, makanya meninggal wak perempuan lewat juga. Ya Allah. Kenapa? Parah ini orang rumah gini, parah kali. Mulutnya kayak murai batu. Kayak meninggal wak perempuan, agak senang wak laki-laki. Kenapa? Udah habis beban dia. Selama ini tersiksa dia 35 tahun. Ternyata makan dalam. Pak, tolong Pak, hormati ibu-ibu ini. Kalau bapak pun mau nikah lagi Pak, contoh kayak Nabi. Macam mana contoh Ustaz? 2 kali lipat dari umur istri pertama. Silahkan, nggak akan cemburu. Menyebabkan perempuan ini cemburu Pak, bukan karena kita tak adil harta, tapi cinta dibagi. Kalau sempat lebih tua, tak akan cemburu ibu ini. Tes lah Pak, tes 2 kali lipat dari umur istri pertama. Tes. Kalau umur ibu ni 50 tahun, cari yang 100 tahun. Tes. Insya Allah ijab qabul jam 8 lewat tengah 9. Nah, umurnya ini pula lebih muda. Allahu Akbar. Sakit hati lah ibu ni. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja cocokkan lagunya Bu. Cantik memang aku akui, usia muda ia miliki. Lain dengan diriku ini yang telah lama kau gauli. Makanya yang keempat Pak, Nabi Muhammad mengatakan apa? Tak mungkin lupa aku dengan Khadijah. 6 anakku, koyak rahimnya melahirkan anak-anak min anakku. Maka Pak, kalau dia jelek sekarang, nampak keriput, nampak tua, bukan tak mau bersolek, tapi tak sempat bersolek gara-gara ngurus anak bapak. Betul Pak? Terus. Habis ini kena pijak-pijak mama mula kau. Jawab aja kerjamu. Dah, minta tolong Bu ya. Tolong hargai Pak. Jadi saya berharap hari ini hargai perempuan ni. Makanya Bu, kalau pengen kayak Khadijah banyak anak. Perempuan sekarang terbalik. Kenapa laki-laki sekarang banyak menggatal? Karena seksualnya dibatasi bininya. Anak 2 cukup. Terakhir laki-laki ini bukan malaikat, ada di luar jumpa. Halo bang, assalamualaikum.
Jadi ibu lewat. Banyak pelakor Islami sekarang, pelakor Islami. Bertahu ibu, hati-hati. Makanya lagi mau hajar. Anak orang dulu 6, 8, 9. Anak omakku anak 6, anak opungku 8. Wih, kau dah lebaran kayak tabligh akbar, ramenya luar biasa. Kadang-kadang enggak tanda kau anak siapa kau? Ya Allah nek, enggak lupa nek anak siapa. Banyak kali anak pun tak siapa-siapa yang datang. Kau anak siapa? Anak awak anak Wak Misno. Kau Misno, kau Sri, kau Ani. Ini Edi. Edi masih Edi pula itu tukang kamera. Ya kan? Mohon maaf. Jadi minta tolong Bu. Pertama, hargai perjuangan itu. Yang kedua, ini pula makna yang harus kita ambil dari Isra wal Mi'raj. Kesempurnaan ibadah solat yang diperjuangkan Nabi dari 50 menjadi 5. Itulah yang disampaikan oleh Musa di langit ke-6. Ya Muhammad, ya ma faradallahu ala ummatik. Apa yang diperdukan Allah terhadap umatmu? Faradallahu ala ummati 50 salah. Diperdukan Allah kepada umatku 50 waktu salat. Farji' ila rabbik fa inna ummatika la tutik. Apa maknanya? Wahai Muhammad, kembali jumpakan Allah, jumpai Allah. Tak akan mampu umatmu melakukan solat 50 kali dalam sehari. 50 dikurang dalam riwayat 3 kali Nabi Muhammad naik turun. Yang ketiga kalinya apa kata Nabi Musa? Farazik ila rabbik fa inna ummataka la tastati'. Wahai Muhammad, ya naik lagi kau ke langit ke-6, jumpai Allah. Wahai Muhammad, jumpai Allah. Kata Muhammad, istahaitu ila rabbi. Udah malu aku sama Tuhanku. Sekarang kita terbalik. Kita tak punya malu, tak melaksanakan solat 5 waktu. Nabi Muhammad istahaitu, dia malu 50 jadi 5. Tapi kita hari ini tak punya malu, 5 saja pun tak kita kerjakan. Itu bahasanya. Maka tolong Bapak Ibu, ada 4 penyakit orang yang solat hari ini. Pertama, ada orang malas solat gara-gara tak kaya. Saya sudah banyak saya jumpai Pak. Ustaz, kenapa aku Ustaz rajin solat tak kaya-kaya Ustaz? Orang-orang kafir sana di luar sana tak pernah solat. Ada lagi orang Islam tak pernah solat Pak Ustaz. Yang cerita ini orang Tanjung Balai. Kenapa aku begini dikasih Tuhan rezekiku Ustaz? Alah, kok banyak kali terambil aku, oh Tuhanku. Ya Ustaz, kenapa dibuat Tuhan beginilah rezekiku Ustaz? Tak pernah tinggal salatku Ustaz, 5 waktu ku kerjakan. Swasidokah ya Allah, kalau lapang rezekiku ku kasih. Laki bini anak beranak kami rajin solat Ustaz, tapi ku tengok nasib kami begini-gini aja. Dari tahun 98 kami merantau dari Tanjung Balai ke Medan ini, masih menyewa-nyewa kami Ustaz. Ku tengok tetangga sebelahku Ustaz, tak pernah solat, rumahnya bertingkat 2, rumah sewanya di mana-mana, biniknya pun 2, motornya 4, tapi tak pernah solat. Banyak rezekinya Ustaz. Apakah Allah tak adil? Baguslah aku usah solat kayak waktu biar kaya. Banyak orang sekarang ngomong begitu. Baguslah usah solat. Kenapa? Solat pun awak gini-gini aja nya. Yang tak solat makin kaya. Jadi pernah aku tengokkan sama orang pintar Pak Ustaz. Kenapa lawak otak tanganku tak kaya? Dipegangnya telapak tanganku Pak Ustaz, dibacanya lah pintu rezekiku. Kata waktu Ustaz, memang miskinlah aku selamanya. Apa tandanya Wak? Karena garis tanganku bacaannya miskin. Kau tengok apa? Tengok. Apa? Mim, miskin kan? Ibu ni. Tengok aja, tengok. Miskin. Jadi, ayo kita buktikan. Salat tak minta kaya. Ayo.
Di manalah buktinya ustaz solat tak minta kaya? Duduk di antara dua sujud, 8 kita minta doa, tak ada minta kaya. Ayo, ayo semangat kita, ayo. Rabbighfirli warhamni. Enggak ada kawannya, diam dia. Semangat bersama Bu. 8 kita minta di hadapan Allah dalam solat, tak ada minta kaya. Ayo semua ramai-ramai Bu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasih aku, wajburni, cukupkan aku, jangan pernah lakukan yang tak baik. Istiqomahkan, maksudnya apa? Cenderung yang baik-baik. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, sihatkan aku. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Ada minta kaya? Enggak ada minta kaya. Maka jangan tuntut Allah Bu, kalau rajin solat harus kaya. Dan jangan pernah puji orang di luar sana tak solat kaya-kaya, karena solat bukan alat menjadi kaya. Dengar baik-baik. Kalaulah solat menjadi alat menjadi orang kaya, saya yakin tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita yang enggak pernah tinggal solat tahajudnya tiap malam, solat duha tiap pagi, enggak kaya. Rumahnya papan, keretanya, mobilnya enggak ada, sawitnya enggak ada, tapi solatnya tak pernah tinggal. Karena solat bukan menjadi alat untuk orang kaya. Yang kedua, ada pula orang solat ustaz tak berubah perilakunya. Hah? Iya, rajin kali solat dua ni. Oi, tapi bibirnya ustaz, oi lancip kali lancip. Bapak Ibu dengar ini. Ada 4 yang menyebabkan solat tak menjadi nikmat. Pertama, isti'zal fi kulli af'al. Setiap gerakannya disertai dengan tergesa-gesa. Saya tanya di sini Pak, tarawih berapa rakaat Pak? Oh, ini ngeri nih. Kalau 23 rakaat tarawih, pasti rata-rata imamnya pemain lama. Pemain lama itu kencang, cepat, patas. Aku udah korban Bu. Kalau sudah 23 rakaat BKM udah pakai kode. Ustaz, ya Wak, begini Ustaz. Di sini kan 23 rakaat. Ya Wak, Ustaz hajar aja, jangan segan, hajar aja. Biasanya kan Ustaz siap tengah 10. Jangan lewat. Kalau sebelumnya paten. Gas. Kutanya gigi berapa Wak? Jangan begigi, berarti metik. Tak begigi lagi, gitu masuk. Betul lah Wak. Begitu lambat aku solat, tak kencang seperti orang biasa, dipecat aku tahun besok Pak, dipecat. Tak dimasukkan lagi. Tapi ustaz-ustaz yang ligat, cepat, patas, laris manis. Oh, lambat pun jangan, kencang pun jangan, di tengah-tengah. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Oh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu standar lah, tak panjang, tak lambat, tak cepat. Jangan lambat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wak di belakang udah gondok dia. Kapal lah kau rasakan kayak aku ya. Sok paten. Menggerutu hatinya itu.
Tapi kalau kencang, makanya jangan heran Bu, ada orang baca Al-Fatihah 1 napas, ada yang baca 2 napas, ada yang baca 3 napas, ada sampai tak bernapas, mati di tempat 2 tu, salah tarik enggak keluar-keluar, mati. Kencang kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma a'budu wa la antum 'abiduna ma'bud wala na'budu ma'bud, nangis waktu wala antum ma'buduna ma'bud wala na'budu ma'bud wala antum ma'buduna ma'bud wala na'budu ma'bud wala antum ma'budun. Yang di belakang pun gondok lakum, wah ini pun terkejut, lakum dinukum waladdallin. Makmumnya pun bodoh, amin, hancur. Zikir tak boleh buru-buru, santai aja. Ini ada orang zikir di masjid-masjid di mana-mana, masih banyak yang buru-buru. La rabbina anta maulana subhanallah. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Bibirnya itu Allah 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 Allah. Alhamdulillah, hamlah 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 hamlah. Hamlah hamlah hamlah. Dipanggilnya bini orang, hamlah 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 hamlah. Jangan juga lambat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Uak yang di belakang ngangak mulutnya, tak tidur. Udah siap wak. Ya Allah, lamanya ya Allah, alhamdulillah. Nah, yang wajib hukumnya buru-buru, cuman 3. Pertama, menikahkan anak. Kalau sudah cocok anak ibu sama calon ini, calon menantu ibu, jangan lama-lamakan. Jangan Bu. Saya alhamdulillah usia menikah saya jalan umur 23 jalan 24 tahun. Istri saya 22 jalan 23 tahun. Mudah. Kalau sekarang terbalik, kenapa? Bu, dengar ini. Banyak perempuan sekarang lahir. Bu, minta tolong kalau udah cocok anak-anak muda ini sama calonnya, dibawanya calonnya ke rumah, lalu dia jujur, "Mak, ya, awak mau nikah loh, Mak." "Oh ya, enggak apa-apa." "Mana orangnya?" "Yang itu." "Oh, cantiknya." "Apa kerjanya, Nak?" "Honor, Mak." Honor ya, honor. Janganlah honor, Nak. Udah mama kau honor, ayah honor, kau honor, calon kau honor, keluarga honor lah kita, Nak. Ya Allah, agak naik kelas lah sikit. Jangan sepele. Entah pengangkatannya besok anak tu, pegawai 2, jangan sepele. Saya Bu, alhamdulillah, mertua saya waktu menerima saya enak jawaban dia. "Aku mau melamar anak ibu." "Silahkan." "Berapa lah Bu?" Apa jawaban mertua saya? "Berapa ada rezekimu kau antar." Karena aku penjaga masjid Bu, aku orang rantau perapat, tak pernah aku kos, jaga masjid. Taulah jaga masjid berapa gajinya. Kadang-kadang enggak ada kota Jumat aku pun enggak bergaji, minus Jumat aku pun minus. Enggak dibanyak, sempat dimintanya banyak, apa enggak aku curi kota bimpak tu, kena penjara lah aku. Cuman mertua aku bilang, "Berapa ada duitmu kau antar?" Alhamdulillah. Kalau sekarang terbalik, Tesla begitu, mana ada lagi gitu. "Mak, abang itu nanya loh, Mak." "Nanya apa?" "Ya itu, Mak, hantarannya, Mak." "Oh, mencirim, tahulah kau pasaran, mencirim, ngertilah kau. Uang teratak berapa?" Suka pakai ini kau, pakai ini kau. "Jadi berapa, Mak?" "Ini aja pasaran ya. Uang hangus 20, uang hangus. Uang kebakaran 10. Uang hangus 10, uang kebakaran uang hangus 20, uang kebakaran 10, uang gosong 5 juta habis."
Terakhir apa yang terjadi? Mencuri, mengutang laki-laki. Menikah, udah punya utang duluan. Gak usah. Banyak sekarang orang begitu Pak. Menikah, udah tinggal bayar utang. Oh rupanya abang nikah ya aku waktu pesta bang utang. Ya biar tahu lah kau. Karena mama kau banyak minta, biar tahu kau. Salah orang tuamu. Ya kan? Allahu Akbar. Kalau bisa jangan pandang. Mana orangnya mak? Ini. Gak ada yang lain rupanya. Kenapa mak? Kok hancur kali kau tanya ya Allah. Anaknya menjawab, ya Allah, dia tidak jelek mak, dia tidak cantik mak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebenarnya embun pagi, begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu idamanku. Gadis sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Selesai. Cantik kali pun jangan. Nanti kalau awak bawa Pak, orang melaga-laga kita. Mana laki kau? Itu. Kok mau kau? Ya Allah, kok mau kau laki? Hancurnya laki kau, ya Allah. Kok bodoh kali kau? Nasib. Jangan juga jelek kali. Awak pun bayar malu bawanya undangan. Jangan hancur kali. Kadang-kadang awak tanya, mana orang rumah kau? Mak kacau kali selera kau kadang-kadang. Aduh. Makanya jarang orang bawa keluarganya. Nah, orang tua kami yang kami hormati, makanya Bapak Ibu tak boleh buru-buru. Nah, yang boleh buru-buru yang kedua apa? Menyelesaikan fardu kifayah. Yang ketiga, yang boleh buru-buru adalah membayar utang. Yang lainnya tak boleh buru-buru. Maka solat jangan buru-buru, jangan juga cepat, jangan lambat. Hanya dua yang boleh memperlambat solat. Pertama, lamakan ruku. Tapi ingat, lamakan ruku bukan solat berjamaah, solat sendiri. Jadi Muhammad Pak, kalau bapak jadi imam, apa kata Nabi? Ringankan solatmu, jangan lama-lama. Ini ada juga imam ruku lama kali. Allah, aku dah kena aku. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Belum bangkit imam ni, udah tertarik Pak urat-urat betisku dari belakang. Allahu Akbar. Kok enggak naik lah imam ni, Allah. Mulai oyong. Enggak ada kerjaanku lagi. Aku tengoklah jempol orang, aku tengok. Panjang kali kuku wak ni, Allah. Belum potong kuku. Udah sebelah kanan aku tengok sebelah kiri. Wak tu pun tengok aku yang sebelah, tengok-tengokan. Tak boleh. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan solat tak menjadi nikmat? Ini makna solat. La salata bi hadrit ta'am wa huwa yudafi wa akhbasani. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marzan yang ditulis Muhammad Fuad Abdul Baqi, kata Rasulullah, jangan kau solat yang banyak makanan di tempat solatmu, dan jangan kau solat, kata Nabi, menahan dua hadas, buang air kecil dan buang angin. Tak boleh Bu. Jujur Bu, jujur. Nikmatkah solat nahan buang angin? Enggak, jujur Pak, enggak nikmat. Makanya saya sampaikan sama Ibu, Bu, ini penelitian saya. Cuma aku yang meneliti ini di dunia. Di dunia cuma aku yang meneliti ini. Apa penelitian Ustaz? Dua ciri-ciri uak-uak nahan kentut waktu solat. Biar tahu Ibu, ada dua ciri-ciri uak-uak nahan kentut waktu solat. Pertama, gerakan badannya ke kiri dan ke kanan. Kalau nampak Bapak Ibu orang begini Pak, tolong agak jauh. Biarkan waktu berjuang sendiri sampai titik darah terakhir. Allah. Kalau nampak begini, tolong Pak, tolong. Karena orang yang nahan buang angin tak boleh dilawan arah anginnya. Kemana angin bertiup, di situ layar dikembang, biar stabil. Makanya diikuti waktu ke kiri, ikut ke kiri pula.
Ke kanan, ikut ke kanan, pelan. Kadang-kadang gini-gini waktu. Udah gini-gini dia Pak, hati-hati lah Pak, udah di ujung itu. Nah, ciri-ciri kedua, ini pula ciri-ciri kedua, rukunya putus-putus. Orang yang normal wudunya pasti sempurna rukunya. Orang yang enggak nahan buang angin sempurna rukunya. Allahu Akbar. Tapi ciri-ciri orang nahan buang angin, rukunya putus-putus. Allah udah di ujung sikit lagi, itulah yang dicepitnya. Allah, Tuhanku mati, Allah, sikit lagi datang anak kita senggol, Allahu Akbar, setengah mati kutan kok senggol lagi, batal. Nah, boleh. Dah, yang ketiga, apa yang menyebabkan solat tak menjadi nikmat? Banyak pakaian bertulisan yang mengganggu pandangan. Alhamdulillah Pak, ini bersih. Kalaupun buat catatan, begini agak tinggi, jangan dekat kali. Karena banyak masjid-masjid sekarang Pak buat tulisan sejajar dengan mata, itu mengganggu pandangan, bisa merusak solat. Pas di depan awak. Kalau gini udah tinggi nih, dah pas ini. Ada yang pas begini, pas di depan awak. Aku udah pernah kena aku. Allahu Akbar. Dilarang tidur dalam masjid. Terbaca aku langsung batal. Kau kalau solat jangan pakai pakaian pakai bergambar ya. Solat pakaian polos kayak anak-anak nih. Soal polos. Ada kadang-kadang kakeknya solat ke masjid bawa cucu pakai upin ipin zaman sekarang udah berambut dia, tapi mimpi. Semalam ku tonton udah berambut dia. Makanya jangan tonton upin ipin itu, nggak jelas filmnya itu. Kau tengok ipin itu 8 tahun filmnya nggak tumbuh rambutnya, baru satu, biar tahu kau. Satu lagi nggak ada ayahnya, nggak ada mamanya, yang ada atonya sama Kak Ros. Itulah zaman sekarang. Tapi anak-anak suka nontonnya. Udah, jangan coba yang tulis-tulisan begini, jangan bawa-bawa. Kalau polos silahkan. Kalaupun ada orang masuk ke masjid ini pakaian bergambar, tolong Pak bijak, buat dia sop paling belakang, karena merusak pandangan orang yang di belakangnya. Merusak. Allahu Akbar. Pilih nomor 2. Oh, ini kalah. Bukan ini yang menang itu. Terakhir tebak-tebakan dia. Nah, untuk akan kau. Nah, poin selanjutnya terakhir. Apa yang kita persiapkan setelah solat? Yang kedua, menjelang Ramadan. Satu, yang fatal. Apa itu, Ustaz? Banyak orang Ramadan menunggu maaf-maafan setelah meninggalkan Ramadan. Yang betul itu, Bu, jangan sampai berakhir Ramadan kita belum maaf-maafan. Makanya di bulan Rajab dan Sa'ban nanti di akhir, sampaikan maaf ibu. Kalau dia jauh, sampaikan melalui media. Kalau dia dekat, salam tangannya, jabat dia, tatap matanya, peluk dia, ungkapkan rasa bahagia. Kalau kita berteman dengan dia, bukan punya musuh. Maka hari ini, Bu, kalau jumpa kita yang kita musuhi, tarik tangannya, tarik. Jangan jambak, tarik aja, tarik. Jangan jambak, kurang ajar, jambak-jambakan pula. Jangan dulu. Salam dia, minta maaf dengan syarat, Bu, jangan nangis dulu. Aku jijik nengok mama ini, yang paling pala aku nangis saja. Allahu Akbar. Tapi ada gondoknya aku perempuan ini, separuh menangis, separuh ketawa. Kawannya pun menangis dua-dua. Begitu menangis dua-dua, udah capek pulang ke rumah, ditanya anaknya di jalan, "Mak, udah jadi minta maaf sama Wak tuh?" "Alah, lupa." Antar dia balik lagi. Orang nangis saja, ngomong dulu baru nangis. Yang kedua, mohon maaf ini, Bu,
kalau ibu mohon maaf SMS atau WA-nya dari orang jauh dengan syarat izin, kata-katanya dari kita bukan dari Google, sah minta maaf. Tapi zaman sekarang banyak orang minta maaf melalui kata-kata puisi. Oh, saya Bapak Ibu, ini pengalaman saya ini Bu. Saya Pak pernah ceramah di Bagan Batu. Di Bagan Batu saya ceramah, dibilang panitia, Ustaz, ya, bisa Ustaz ceramah ke Bagan Batu? Bisa. Nanti kami jemput di Simpang. Oke, dijemputlah di Simpang Bu. Ternyata dijemput panitia. Allahu Akbar, naik kereta. Yang keretanya enggak ada pijan kakinya kiri kanan. Bayangkan 2 jam ke dalam. Kemana aku letakkan kakiku Bu? Sementara pijaannya enggak ada. 2 jam kayak layangan laku begini. Udah tanah liat kayak gini-gini. Macam mana? Allah, sakit kali hatiku. Sampailah di tempat, sampai pulang ke Medan. Ustaz, makasih banyak ya. Iya, makasih banyak. Aku yang hajab, kupikir. Masuklah SMS-nya. Assalamualaikum Ustaz, sebentar lagi puasa akan tiba. Tanganku tak bisa bergerak, mulutku tak bisa berucap, kakiku tak bisa melangkah. Ku jawab di bawahnya, tolong berobat Wak, ini tanda-tanda stroke. Kalau enggak berobat Wak, besok enggak bisa puasa. Dijawabnya, memang enggak ada otak kau kata Wak. Betul lah Bu, tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki, apa enggak stroke itu? Stroke lah. Makanya jangan buat kata-kata yang tidak-tidak. Nah, orang tua kami. Yang kedua, apa persiapan Ramadan yang pantas kita persiapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Yang kedua, di sini Pak ada daftar ngasih bukaan Pak. Kalau puasa, daftar ngasih bukaan ke masjid. Ada Bu. Satu hari berapa orang biasanya Pak? 7, 8. Allahu Akbar, rame. Bu, dari ini Bu. Tolong aku Bu, tolong. Kami Ustaz perlu gizi. Perlu gizi kami ini, perlu gizi, perbaikan. Tapi rata-rata kalau udah puasa, 4 abang beradik ini tak pernah tinggal, 4 ini. Risol bakwan tempe tawisi, risol bakwan tempe tawisi. Tolong kami Bu, tolong ya Allah. Kalau setiap hari bakwan apa enggak hancur kami Bu. Bakwan. Aku kadang-kadang nengok muka awak tu udah kayak bakwan. Udah kayak bakwan, lemak semua. Kami perlu gizi. Kalau banyaklah yang Muhammad Bu begini. Kena ini. Kalau bukan saya orang kampung Bu, omakku dulu deal, ya mak, nanti kalau ondak buka puasa kau antah kolak tu sama wak tu sana ya. Oh, dibuat omakku dah 1 piring, datang lawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa deal? Ini wak omakku tadi masak kolak pisang. Memang mama kau rajin kali ya. Memang mama kau luar biasa lah. Ambilnya lah. Tapi kadang-kadang enggak mikir wah ini. Udah aku kasih 1 piring kolak pisang, piring pun enggak balik. Kan enggak mikir. Itu kadang-kadang palak kali aku nengoknya. Udah dikasih kolak pisang, piring pun tak balik. Mana piring kuat? Besok-besok aja ya. Allah, ya Allah. Ulang laku, mak, enggak dibalikkan waktu piringnya. Oh, mungkin mau membalas waktu besok. Kata makku pula lah. Ku antar lagi buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi deal? Ini wak, omak ku masak bubur kacang, mak. Wak. Oh, omak kau memang rajinnya betul ya. Nah, udah 2 piringku enggak dikasih waktu balik. Ya Allah. Datang mak, mana piringnya Dil? Enggak dikasih waktu. Udahlah, besok waktu yang nanya. Dil, enggak masak mamakmu? Enggak, aku bilang. Orang masak mamakku enggak kau kasih piringnya balik, tekor laku. Dari kemari pun begitu Bu. Bu, kasih impak terbaik. Kalau banyak yang tua-tua buka di masjid nih, mohon maaf Bu, kasihlah yang baik-baik. Agar-agar, bubur kacang, kolak pisang, teh susu. Ini kami tiap hari Bu, risuk habis tarawih nanti datanglah BKM. Ustaz, silakan Ustaz. Ya Allah, gorengan lagi. Ya Allah. Apalagi risol ini, tolong Bu, mulai tahun ini kalau masak risol Ibu, tolonglah buat tangkai cabenya, jangan bunuh kami. Omak ni kadang-kadang aku dah buat risol, tak nampak tangkai cabenya. Begitu aku makan, kerpak, Allahu Akbar, kau makan semua cabenya masuk ke perut, panas Allah. Kenapa? Mama kau masak itu enggak tahu dia apa mau dibuatnya. Jadi minta tolong, kasih yang terbaik. Kalau banyak yang tua-tua, kasih yang lembut-lembut, agar-agar, ongol-ongol. Begitu masuk ke mulut wak tu, masuk langsung. Jangan kasih wak ni kue lapis.
Kalaupun bapaknya ngambil kue lapis, dia punya gigi palsu, jangan cakap ibu. Biarkan waktu berjuang sendiri. Karena dua gendangnya, antara nahan gigi sama menelan kue, di dalam bercampurlah waktu. Oper kanan, oper kiri. Oper kanan, oper kiri. Telan lawak, kepala otak kau telan. Nanti ketelan ku gigi, operasi. Terpaksa ditahan dulu. Karena kasih yang terbaik. Ini kadang-kadang di rumah pakai semangka, pakai kolak pisang, pakai apa? Di masjid Allah sembarangan bukan kita. Yang terakhir bu, apa yang kita rubah dalam puasa? Jangan suka menyebar aib dan ibadah di media. Ibu kalau udah masa enak nggak usah dipoto, dibuat di Facebook, nggak usah. Omong-omong ini begitu pak, habis masak, kercik. Kercik, kercik. Alhamdulillah menu hari ini daun ubi tumbuh, terong sambal, campur pete. Yang mau merapat ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Orang yang membaca itu masih banyak orang yang enggak makan. Ketika dia tengok Facebook kita, Allah ini penghinaan sama saudara kita. Tengok di Palestina. Kalau sempat kita bandingkan, tak sanggup kita mengupload video-video yang enak kita buat. Kenapa? Karena satu saudara-saudara kita mungkin jangankan makan nasi, makan sambal, mereka buka pun cuma air dan bahkan tak masuk nasi. Tolong, apalagi ibadah. Ada lagi orang ibadah, sombong. Oh iya, jangan buka aib juga. Perempuan sekarang begitu pak, berantem sikit buat status, sindir suami. Kalau aku tahu begini sakitnya menikah denganmu, takkan pernah aku pilih kau menjadi imamku. Tapi apa boleh buat, sudah lahir 3 anak dari rahimku. Ini yang kuperjuangkan dalam hidupku. Kalau cintaku tak berbekas untukmu, biar tahu aja kau yang merasa aja ya. Komentarlah kawannya, yang sabar kak ya. Wak wow, wak wow. Weke baca wak wow, wak wow, wak wow. Saya Bapak Ibu, mohon maaf Pak ya, kita terhormat ini Pak. Terhormat kita hari ini karena istri kita masih menutup aib kita. Saya penceramah karena masih dipakai orang, karena belum tahu orang siapa saya. Terbuka sikit aibku tak laku, maka tolonglah tutup aib suamimu, termasuk sama anak-anak sekalipun. Kalau anak nanya, bilang baik-baik walaupun bohong. Mak, iya nak, ayah waktu muda macam mana? Baik mak. Baik nak, baik kali ayah. Baik kali ayah. Kok nangis mama? Bilangnya saking baiknya itu. Baik kali ayah kau. Pandai ngaji mak, jangan tanya mulai nikah mama sama ayah kau. Ayah kau ini enggak sombong, enggak mau dia dengar orang suara dia kalau ngaji. Luar biasa ayah kau. Memang ayahnya enggak pandai, tapi pandai istrinya menyembunyikannya. Oh, ajan pandai mak, jangan kena ajan nak, diajankan yang cocok ayah kau. Mati itu. Allah, kadang-kadang perempuan itu balik. Allah, mak, ayah waktu muda dulu baik mak. Oh, ayah kau, hancur kali aku, hancur ya tahu. Kalau enggak karena nikah sama mama, enggak jadi apa-apa ayah kau ini. Dulu tahu kau, minum, ayah kau kacau. Tengok, oh, udah nikah sama mama baru berubah. Bapak pun jangan bangga menceritakan itu. Bilang yang baik-baik, sama orang pun begitu. Laki kau baik, baik. Oh, baik kali laki kau biar tahu kau. Allahu Akbar, baik ya. Pernah mukul? Tak pernah. Mana pernah mukul? Nampar? Tak pernah lah. Jadi kau dia baik, dibijak-bijak. Ya Allah, pikir awak karena bohong. Rupanya makin jujur. Nampar tak pernah, mukul tak pernah, dibijak-bijak sering. Jadi minta tolong Bu. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya. 2 poin aja Pak. 1 solat, yang kedua Ramadan. Mudah-mudahan solat kita jangan pernah tak berbekas. Jadikan solat jauh dari buru-buru. Jauhkan solat dari menahan buang angin. Jauhkan solat dari pandangan yang banyak menghalang pandangan kita, membuat kita timbul hayalan. Yang keempat, jauhkan solat dalam kondisi kekenyangan. Poin yang kedua adalah makna Ramadan. Ramadan yang tak sia-sia dalam ibadahnya. Tak luput dia meminta maaf terhadap orang yang pernah dia sakiti hati. Walau dia jauh, sampaikan melalui media. Kalau dia dekat, rangkul dia dan salam tangannya. Jabat dia, peluk dia, ungkapkan salah kita sebelum kita tak tahu kapan dia mati. Yang kedua Bapak Ibu, robah sedekah kita.
kita. Jangan cuma bersedekah mewah ketika tak datang Ramadan, tapi yang betul mewahkanlah sedekah kita ketika datang Ramadan. Kenapa Ustaz? Karena yang makan sedekah ibu orang yang berpuasa. Setelah dia makan sedekah ibu, dia bawa solat maghrib berjamaah. Udah dibawa maghrib berjamaah, besok puasa lagi dia dari darah daging yang dia makan dalam dirinya, maka tak ada yang sia-sia. Yang ketiga adalah istighal bi uyubil khalqi. Tutuplah aib orang yang kita tahu macam mana aibnya. Kalau kita ingat diri kita punya salah, cuman masih Allah tutup, maka jangan pernah buka kesalahan orang lain. Suatu saat Allah yang membuka kesalahanmu sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, mari sama-sama kita bagaimana menjalankan ibadah. Jangan terlalu banyak di media, jangan diupload di media. Maka walaupun di media orang lain menguploadnya melalui channel apa lupa aku nama channel abang ini, Sohibul Qalbi. Bapak ini sama Pak kan? Pondok mengaji. Itu bukan karena sombongnya, tapi mensiarkan agama. Ada 3 Bu yang tak dibilang sombong dalam ajaran agama. Pertama, mengeluarkan suara, tak sombong. Jadi kalau ada kau dibaca Quran dengan mengangkat suaranya, oh ria kali kau, sombong kali. Bukan, dia angkat suaranya biar orang merasa cinta dengan keindahan suaranya. Dia terpancing dengan membaca Quran. Sama dengan ibu, Ustaz, ada juga yang bilang kalau perempuan baca Quran haram, suaranya aurat. Bu, suara perempuan itu aurat haram jika dia mendayu-dayu berlebihan. Jadi kalau ibu ngaji, marhaban, al-berjanji, biasa aja, jangan berlebihan. Contoh, tengok Bu, marhaban, bagus. Yang enggak boleh itu marhaban. Jijik kali aku nengoknya itu. Tukang kerincingnya cek cek di sini pula. Itu yang enggak boleh. Cari tempat lain di atas. Ini cek 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 cek. Yang sebelah jijik kali aku nengoknya itu. Padahal limpulnya dapat dia, itu pun sok kali. Bincu tobalnya minta ampun di depan. Ya, begitu lengket di mik tu, begitu ceramahku merah semua, merah semua miknya aku pikir. Rupanya bincunya nempel di situ. Dan mohon maaf, tak riak. Yang kedua apa? Mengajak orang berbuat baik. Inilah dia tadi tu. Semakin dapat pahala abang ini, kami ini kenapa? Karena mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Tadi pondok mengaji channelnya Bu, channel Mas Edi Sohibul Qalbi. Saya juga punya channel. Tolonglah like, subscribe. Udah lama enggak naik-naik channelku. Allahuakbar. Nama channelnya AMR Official. Jangan lupa like dan share. Walaupun enggak naik-naik udah setahun. Kadang-kadang naik 2, hilang 3. Nasib. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat Bapak Ibu semua, semakin kuat dalam ibadah, semakin giat melaksanakan syiar agama. Mudah-mudahan itu menjadi nilai pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala